Aula sekolah yang bising mendadak senyap. Kepala sekolah, Pak Wibowo, berdiri di podium, sorot matanya tajam dan menghakimi. Mengumumkan finalis lomba sains provinsi, namanya disebut terakhir, Risa. Seluruh pasang mata menoleh, mengejutkan bagi banyak yang mengenalnya sebagai siswi pendiam. Risa melangkah maju dengan jantung berdebar. Risa, maju ke depan. Suara Pak Wibowo terdengar berat, tanpa nada bangga sedikit pun. Ia menatap Risa dari ujung kaki hingga ujung rambut. Tangannya mengayun tipis, seolah memberi isyarat bahwa kehadirannya adalah sesuatu yang kebetulan dan tak berarti banyak. Udara di sekeliling terasa semakin menekan. Senyum tipis, meremehkan, terukir di bibir Pak Wibowo. Semoga keberuntungan ini tidak mengecewakan nama sekolah kita di tingkat provinsi nanti, katanya. Tekanan pada kata keberuntungan begitu kentara. Ia menyiratkan bahwa prestasi Risa murni karena nasib baik, bukan hasil dari kerja keras atau kecerdasan sejati. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara siswa. Beberapa menahan tawa, yang lain saling pandang mengiyakan ucapan Pak Wibowo. Risa, dengan seragamnya yang sedikit usang, tampak begitu rapuh di tengah kerumunan itu. Rasa malu menyelimuti, membakar pipinya hingga merah padam. Rasa panas menjalar ke seluruh wajah Risa. Air mata mendesak ingin keluar. Matanya menatap lantai, menghindari tatapan sinis dan kasihan. Ia mengepalkan tangan di samping tubuh, kuku-kuku menancap telapak. Sebuah perasaan hancur dan tertindas meremas dadanya dengan kuat. Tanpa sepatah kata, Risa berbalik melangkah kembali ke barisan. Setiap langkah terasa berat, seolah 1000 pasang mata menghakiminya. Rasanya ia ingin menghilang di telan bumi, terhindar dari rasa malu yang begitu mendalam. Seluruh semangatnya seakan runtuh seketika. Perjalanan pulang terasa begitu panjang dan sunyi. Pikirannya dipenuhi gema ucapan Pak Wibowo, bisikan teman-teman, dan tatapan meremehkan itu. Langit sore yang cerah terasa kelabu. Hatinya perih, seolah ada luka baru yang menganga lebar dan tak kunjung sembuh. Begitu tiba di rumah kontrakan sederhana, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah ruah. Risa memeluk lututnya, bahunya bergetar hebat. Rasa sakit dan marah bercampur aduk, menciptakan badai emosi yang dahsyat di dalam dirinya. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam itu, perlahan bangkit sebuah percikan api. Kemarahan mulai menggerakkan tekad. Mata Risa yang sembab kini memancarkan kilatan tajam. Sebuah janji tanpa kata terukir di hatinya. Ia akan membuktikan mereka salah, terutama Pak Wibowo. Malam itu, Risa menatap sketsa proyek sainsnya yang tergeletak di meja belajar, bukan lagi dengan rasa ragu, melainkan dengan pandangan yang penuh determinasi. Ini bukan hanya proyek biasa, ini adalah medan tempurnya, tempat ia akan membuktikan kecerdasannya. Risa menghabiskan sore-sorenya di perpustakaan kota yang sepi, bukan lagi hanya membaca buku pelajaran. Ia mencari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan buku-buku teknis yang tebal. Matanya menyusuri setiap kata, menyerap informasi layaknya spons, tekadnya membara. Pak Tejo, penjaga perpustakaan yang sudah sepuh, sering melihat Risa tenggelam dalam buku-buku di pojok ruangan. Ia mengamati betapa fokus dan tak kenal lelahnya gadis itu. Tatapannya hangat, seolah ia melihat potensi tersembunyi yang belum banyak orang sadari. Setelah perpustakaan tutup, Risa melanjutkan eksperimen di dapur rumahnya. Barang-barang bekas seperti botol plastik, selang bekas, dan sisa kain disulap menjadi bagian-bagian prototipe. Tangannya kotor, penuh noda lem dan oli, tetapi senyum tipis terukir di wajahnya. Dengan teliti, Risa merangkai komponen-komponen itu.
Ide-ide kompleks dari buku ia sederhanakan, menciptakan solusi yang brilian namun mudah diaplikasikan. Sebuah sistem filtrasi air sederhana namun inovatif mulai terbentuk, memancarkan aura kecerdasan. Suatu sore, Pak Tejo mendekati meja Risa di perpustakaan. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menunjuk beberapa diagram atau memberikan buku referensi lama yang tak lagi terpakai. Petunjuk-petunjuk kecil itu, bagai cahaya, sangat membantu Risa dalam risetnya. Panggilan teman-teman untuk bermain atau sekadar nongkrong, ia tolak dengan halus. Setiap detik baginya berharga. Waktunya ia curahkan untuk meneliti, menghitung, dan merakit. Fokusnya tak tergoyahkan, seolah dunia luar tak lagi berarti. Malam-malam panjang menjadi teman setianya. Seringkali ia tertidur di meja dengan buku terbuka, kantung mata menghitam, dan wajah pucat. Namun, saat terbangun, semangatnya kembali membara, didorong oleh dorongan kuat untuk membuktikan diri. Ada kalanya, proyeknya menemui jalan buntu. Lembaran sketsa berserakan di lantai, prototipe rusak. Risa menarik napas dalam, merasakan frustrasi mencengkram. Ia memejamkan mata, membiarkan kekecewaan sejenak sebelum kembali bangkit dengan semangat baru. Setelah berhari-hari mencoba, sebuah komponen akhirnya berfungsi sempurna. Air kotor mengalir jernih dari filternya. Sebuah senyum lebar merekah di wajah Risa. Senyum tulus pertama yang ia rasakan setelah kejadian di aula. Ia tahu, ia di jalur yang benar. Proyeknya kini hampir sempurna. Ia telah belajar banyak, tak hanya soal sains, tetapi juga ketahanan diri. Risa menatap hasil karyanya dengan bangga. Ini bukan hanya sebuah prototipe, tapi cerminan dari tekadnya yang tak tergoyahkan. Hari final Lomba Sains Provinsi tiba. Auditorium megah dipenuhi juri, peserta, dan guru-guru dari berbagai sekolah. Ketegangan terasa di udara. Risa berdiri di samping meja presentasinya, jantung berdebar, namun ada ketenangan yang terpancar dari matanya. Di barisan depan, Pak Wibowo terlihat duduk bersama beberapa kepala sekolah lain, memegang map evaluasi. Tatapannya menyapu ruangan, berhenti sejenak pada Risa, seolah masih tak percaya Risa bisa mencapai tahap ini. Ada sedikit kerutan di dahinya. Ketika namanya dipanggil, Risa melangkah ke panggung dengan langkah mantap. Tidak ada lagi rasa malu atau ragu. Ia menatap juri satu persatu. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sebuah aura kepercayaan diri memancar darinya, mengejutkan banyak orang. Risa memulai presentasinya dengan suara jelas dan tenang. Ia menjelaskan konsep proyeknya tentang sistem filtrasi air sederhana yang bisa dibangun dengan bahan-bahan lokal. Kata-katanya mengalir lancar, penuh pemahaman yang mendalam, menunjukkan penguasaan materi. Saat demonstrasi dimulai, kejutan terlihat di wajah para juri. Air keruh yang dituangkan ke dalam alatnya keluar begitu jernih. Efektivitas dan kesederhanaan inovasinya begitu mengesankan. Beberapa juri bahkan mengangguk-angguk kagum, takjub melihat hasil yang tak terduga. Para juri mengajukan pertanyaan-pertanyaan detail, dan Risa menjawabnya dengan lugas dan cerdas. Pujian mulai terdengar. Dari kejauhan, Pak Wibowo terlihat memucat. Kerutan di dahinya semakin dalam, seolah ia tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Waktu pengumuman tiba, ketegangan memuncak. Saat nama Risa disebut sebagai pemenang utama, tepuk tangan riuh membahana di seluruh auditorium. Sorak-sorai dan bisikan kagum terdengar di mana-mana. Kebanggaan menyelimuti wajah guru-guru Risa, kecuali satu orang. Dengan bangga, Risa melangkah naik ke panggung. Ia menerima piala dengan senyum lebar, sorotan lampu menyorotinya. Kamera wartawan berkedip, mengabadikan momen kemenangannya. Ia berdiri di sana, di puncak panggung, mewakili kegigihan dan kecerdasan sejati.
Risa mengangkat piala tingginya. Matanya mencari Pak Wibowo di antara kerumunan. Mereka beradu pandang sejenak. Wajah Pak Wibowo kini memerah padam. Ia menunduk, tatapannya kosong. Senyum tipis, penuh kemenangan, terukir di bibir Risa. Kelegaan yang mendalam membanjiri hati Risa, bercampur dengan kebanggaan yang tak terlukiskan. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, tapi balasan yang elegan untuk setiap keraguan dan hinaan. Sebuah keadilan yang manis ia rasakan, tanpa perlu sepatah kata pun.